Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali rekan-rekan semua pada kesempatan hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali berjumpa dalam mata ajar ataupun mata kuliah pengenalan komputer dasar. Ya. Untuk pertemuan awal ini, kita akan membahas beberapa hal mengenai komputer dan juga beberapa hal yang berhubungan dengan perkembangan komputer itu sendiri. Ya, baik. Kita sama-sama akan lihat slide yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, kita akan membahas beberapa hal yang berhubungan dengan perkembangan komputer itu sendiri. Ya. Oke, nah mungkin di antara teman-teman sudah pada mengerti dan sudah mengetahui apa dan bagaimana komputer itu sendiri. Nah, tema kita hari ini atau saat ini adalah pengenalan komputer dasar. Nah, tujuan pembelajaran daripada pengenalan dasar komputer adalah mengetahui, mengerti apa itu dasar-dasar komputer. Kemudian mengenal hardware komputer, mengetahui fungsi hardware komputer, mengetahui konsep komputer, baik hardware, software, dan juga firmware, serta nanti di ujungnya kita dapat merakit komputer itu sendiri. Baik, rekan-rekan, mari kita lanjutkan. Pengertian dasar. Menurut beberapa ahli dan kemudian coba dirangkum, komputer adalah serangkaian atau sekelompok mesin. Ya, jadi dia kelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Ya. Jadi di sini komputer bisa dikatakan adalah harus elektronik. Dia harus bisa memiliki sebuah algoritma dan dia bergerak serta bekerja sesuai dengan rapi dan teliti secara tersusun. Kemudian sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis berdasarkan urutan-urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya. Nah, konsep dasar dari komputer itu sebenarnya segitiga seperti ini. Ada hardware, ada software, dan ada firmware. Ya, hardware adalah segala sesuatu yang dapat kita sentuh, yang dapat kita raba, yang dapat kita rasakan secara fisik. Ada monitor, ada keyboard, ada mouse, kemudian ada flash disk, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada hardware. Kemudian kalau software itu segala sesuatu yang bisa kita nikmati, tanpa bisa tersentuh, tanpa bisa kita rasakan secara fisik, tapi bisa kita rasakan secara ya, secara rasa. Ya, kita bisa lihat, kita bisa nonton, kita bisa dengar, itu adalah masuk pada software. Dan client firmware adalah orang atau user yang menggunakan ataupun menjalankan si komputer itu sendiri. Oke, maka dia disebut sebagai tritunggal konsep. Tidak bisa dipisahkan. Teman-teman punya komputer bagus, punya laptop bagus, tapi nggak ada software dan tidak ada penggunanya untuk apa? Dipajang saja. Teman-teman punya software Windows yang terbaru, punya OS yang terbaru, tapi tidak punya komputer atau laptopnya, sama saja. Kita nggak bisa melihatnya saja. Dan keduanya pun dimiliki, komputernya oke, laptopnya oke, kemudian software juga oke, ternyata tidak bisa menggunakan. Maka sama saja tidak bisa. Maka tritunggal ini tidak boleh dipisahkan. Oke, lanjutnya kita akan lihat bahwa komputer dibagi menjadi beberapa generasi. Generasi pertama itu dimulai dari prosesornya adalah tabung hampa udara. Ya. Kemudian bahan bakunya terdiri daripada kaca sehingga banyak memiliki kelemahan selain panas, dia juga mudah pecah. Sehingga komputer era pertama itu sangat besar dan membutuhkan ruangan yang besar dan juga membutuhkan pendingin yang luar biasa. Oke. Contoh, tabung hampa udara seperti ini. Ya. Namun aslinya sebenarnya lebih besar daripada ini. Ini kan hanya lampu bulb ya, tabung hampa udara itu. Cuman aslinya itu sangat besar, kurang lebih sampai kurang lebih 20 cm. Dan itu untuk generasi pertama sampai, kalau tidak salah ya, 18.000 atau 19.000 tabung hampa udara di dalamnya sebagai prosesor. Oke. Kemudian dengan ada komponen tambahan, akhirnya berkembang ke generasi kedua, ya. Ini sudah mulai ada lagi. Ini masih generasi pertama ya.
Yang keluar pertama adalah ENIAC. Itu sangat besar sekali, hampir ukuran gerbong kereta api, besarnya dia. Ya. Nah itu dia, ada 18.800 tabungan udara dengan bobot 30 ton, bayangkan teman-teman. 30 ton untuk komputer saja. Oke. Kemudian generasi keduanya sudah diganti dengan transistor, ya, di mana dia sudah ada bahan bakunya daripada basic, collector, dan juga emitter, ya. Transistor ini yang kita kenal adalah transfer resistor yang berarti dengan mengalami daya tahan antara 2 dari 3 lapisan. Oke, nah ini makin kecil ini, sehingga komputer itu semakin kecil karena tidak lagi pakai tabungan udara yang besar. Fungsinya dia adalah sebagai penguat sinyal. Ya, nanti kalau teman-teman yang mengambil mata kuliah di teknik elektro ataupun pada arus listrik akan belajarlah tentang transistor ini. Ya, tahun 60-an IBM mulai memperkenalkan konverter pertamanya, yaitu IBM 7090. Oke. Komputer ini dirancang menyelesaikan segala macam pekerjaan baik yang bersifat ilmiah ataupun komersil. Karena kecepatan dan kemampuan yang dimilikinya menyebabkan IBM 7090 menjadi sangat populer. Ya, secepat-cepatnya era pertama atau kedua itu paling berapa kilobyte per second. Oke, kita lanjut lagi. Ini bentuknya sudah semakin kecil ya rekan-rekan. Sudah semakin bisa compact, tapi tetap butuh ruangan besar. Karena bisa dilihat kita ada satu operator, kemudian seperti laci di belakang itu adalah sebenarnya adalah itu layaknya kalau sekarang adalah kotak CPU-nya. Oke, generasi ketiga semakin canggih lagi. Ya, semakin kecil dia sudah menggunakan IC. Transistornya semakin kecil lagi, pakai IC chip. Nah, ini kalau bakal mulanya keluar CPU ataupun prosesor yang kita kenal sekarang. Ya, yang ukurannya sih standarnya 5 kali 5 cm ya, kotak ya, seperti yang gambaran tulisan soket ini. Selain juga ada di bawah ini adalah cikal bakalnya. Dan generasi keempat itu sudah memanfaatkan apa yang semakin kecil komponen elektroniknya, sehingga komputer keluar menjadi komputer desktop menggunakan mikroprosesor, ya, kemudian juga Intel memeloporinya, diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang lain kita kenal, ada AMD, ada Xilinx dan lain sebagainya. Sorry, bukan Xilinx, tapi Xilinx, C ya. Dan itu sudah menggunakan operating system MS-DOS 16 bit. Kalau saat itu sangat luar biasa teman-teman. Dan ini sangat fenomenal sekali perkembangannya. Nah, ini adalah pengenalan di awal kita mengenai komputer itu sendiri. Oke, kita lihat dulu satu video singkat bagaimana sejarah perkembangan komputernya dari masa ke masa. Ini adalah tokoh yang dianggap sebagai penemu daripada konsep komputer, Charles Babbage. Walaupun banyak tokoh-tokoh yang lain yang kita juga kenal. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya dari setiap generasi sampai dengan masa. Nah, ini adalah yang kita tahu nih saat ini ya kan. Betapa besarnya ukuran daripada komputer generasi pertama ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini generasi keduanya, operatornya luar biasa, dan operatornya sangat rapi, menggunakan pakaian yang sangat resmi. Kalau era sekarang kan kita sudah menggunakan pakaian yang dipakai oleh anak-anak muda ya. Ini generasi kedua tahun 2009. Nah, IBM mengincorporasinya generasi ketiga 65. Menggunakan disket yang lebar ya, yang kalau tidak salah ukurannya itu 5,5 in. Itu tempat disketnya ada di bawah, kita dibuat. Jadi kalau kita mau menggunakan, kita masukkan disket. Menggunakan large scale integration, sistem operasi dengan konsep graphical interface. Jadi sudah mirip Windows ya. Nah, generasi kelima ini tadi saya
lewat tenaga kelima yang sekarang kita gunakan. Inilah beberapa perkembangan komputer dari masa ke masa. Ya, dan entah kapan akan berkembang teknologi kita tidak bisa tahu. Nah, itu tadi video singkat teman-teman. Bagaimana kita melihat begitu luar biasanya perkembangan setiap teknologi dari masa ke masa. Sehingga ada quote yang luar biasa dari beberapa pakar yang mengatakan bahwa teknologi tidak akan pernah bisa dibatasi ataupun dihentikan. Namun kitalah yang bisa membatasi dalam menggunakannya. Maka bijaksanalah menggunakan teknologi yang kita genggam. Bijaksanalah menggunakan apa yang saat ini kita miliki. Ya, baik. Demikian rekan-rekan untuk pertemuan pada saat ini, dan kita akan lanjutkan lagi nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya, dan sampai ketemu di channel-channel yang lainnya, dan semoga channel ini bisa membantu rekan-rekan untuk bisa mempelajari hal yang berhubungan dengan teknologi informasi. Terima kasih dari saya, Wibowo Irendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.